Berjumpa dengan sang jelata. Hai rakyat jelata, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Semoga sehat walafiat. Semoga Anda semua terlindung dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan negara kita, negara Republik Indonesia. Semoga tetap damai, aman, dan semakin maju semakin keren. Beberapa waktu yang lalu Mbah Amin Rais, seorang tokoh pendiri PAN, meskipun kemudian dia harus didepak dari partai tersebut, ironisnya oleh bisanya sendiri kemudian mendirikan Partai Umat, itu menyampaikan kekhawatiran atau menyampaikan pernyataan bahwa ada skenario masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode dengan cara pemerintah mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk merubah pasal-pasal tentang jabatan masa presiden, tentang masa jabatan seorang presiden. Pernyataan tersebut akhirnya menjadi polemik bagi rakyat, bagi bangsa, bagi banyak orang. Tokoh-tokoh nasional mengomentari pernyataan tersebut. Kalau saya boleh berpendapat, ngapain juga mengomentari atau membahas dari pernyataan Mbah Amin ini. Nggak usah lah dibawa serius pernyataan ini, karena sudah seperti biasa itu Mbah Amin melontarkan pernyataan-pernyataan yang berbagai macam lah, yang kontroversi, yang ini, yang itu, dan anggap sajalah seperti pernyataan-pernyataan yang lainnya, tidak usah dipakai serius. Kita anggap ya apa ya, ada yang mengatakan ilusi, ada yang mengatakan halu, ada yang mengatakan mimpi, atau apalah, bualan atau apa ya. Banyak pernyataan-pernyataannya yang hanya apa ya, hanya omong doang sih. Seperti setelah tidak menjabat menjadi ketua MPR ya, selesai masa jabatannya, dia kalau tidak salah pernah mengatakan akan pensiun dari dunia politik. Nah, itu nyatanya sampai sekarang ya masih wirawiri mencari panggung, mencari perhatian dari rakyat. Kemudian pernah mengatakan atau bernasar akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi memenangkan Pilpres pada Pilpres yang lalu. Kemudian dia juga menyatakan tidak sudi menginjakkan kaki ke Istana Negara selama presidennya masih dijabat oleh Jokowi. Nah, tapi apa yang dari pernyataan-pernyataan tersebut, nasarnya tidak dilakukan sampai saat ini. Kemudian kemarin menginjakkan kaki di istana menemui Presiden Jokowi. Ya itu pernyataan-pernyataannya, ya, pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Kemudian juga demokrasi atau pemilihan presiden atau apa kemarin itu diibaratkan atau disamakan dengan perang Badar. Kemudian adanya partai Allah dan partai setan. Ya seperti itulah, kita anggap aja lelucon atau apalah, dianggap angin lalu aja lah. Jadi pernyataan kemarin yang menyatakan akan ada skenario
masa jabatan presiden akan diperpanjang melalui sidang istimewa MPR, ya kita anggap aja seperti itu, seperti pernyataan-pernyataan yang lainnya. Ya mengapa seorang Amin Rais kok akhir-akhir ini banyak mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan? Ya kita tidak usah heran, kita tidak usah menanggapinya secara serius, secara sepaneng, karena baru saja dia akan mendirikan Partai Umat. Jadi dia harus menjual atau mencari panggung, mencari kesempatan untuk selalu diperhatikan, untuk selalu dianggap bahwa dia ada, bahwa dia itu berpengaruh, bahwa dia itu ya harus muncul, harus hadir. Makanya dia harus menyampaikan pernyataan-pernyataan meskipun rakyat itu entah percaya atau enggak. Kalau kita lihat sepak terjangnya dari dulu seperti itu, banyak pernyataan-pernyataan yang hanya omong aja, tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, atau pernyataan-pernyataannya ya katakanlah kita melihatnya tidak seperti yang dia katakan. Jadi anggap saja angin lalu atau apa. Ngomong-ngomong, kenapa saya malah menanggapi itu ya? Jadi saya juga malah ikut menanggapinya. Tapi kan saya tidak serius menanggapinya. Saya menanggapinya ya sambil santai, sambil bercanda lah. Jadi bisa dianggap sebagai hiburan gitu aja. Ya. Tapi kalau memang ada wacana perpanjangan, kalau itu memang ada, dan itu dimungkinkan juga ada, karena Pak D. Jokowi ini memang bekerja dan bekerja slogannya itu. Prestasinya saya anggap luar biasa. Dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal malas untuk bekerja untuk bangsa ini, untuk membangun bangsa ini. Banyak hal mengapa atau alasan mengapa jika ada wacana masa jabatan presiden diperpanjang, meskipun Pak D. Jokowi juga menolak dan tidak berniat dan tidak berminat. Namun wajar dan masuk akal jika ada wacana tersebut, jika ada sih. Tapi yuk kita anggaplah seperti apa yang disampaikan Mbah Amin itu. Ya, saya sih mendukung aja, karena Pak D. Jokowi itu ya memang luar biasa. Banyak gebrakan-gebrakan, kebijakan-kebijakan yang sungguh kadang tidak bisa kita bayangkan itu bisa terjadi. Dan presiden-presiden sebelumnya juga tidak mampu melakukan hal-hal atau gebrakan-gebrakan yang luar biasa, yang gila, yang di luar bayangan kita. Seperti kebijakan BBM 1 harga di Papua. Itu selama berpuluh-puluh tahun presiden berganti-ganti itu tetap seperti itu. Baru di masa Presiden Jokowi baru bisa dilakukan kebijakan BBM 1 harga. Kemudian menghilangkan praktek pungli. Itu juga sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia berjalan seperti itu. Kemudian Presiden Jokowi membuat kebijakan menghilangkan praktek pungli, dan akhirnya juga bisa dilakukan. Banyak pungli di setiap instansi, di setiap lini. Nah, itu akhirnya juga sudah berkurang banyak, dan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan cepat. Kemudian kebijakan yang lain yang tentunya tidak dapat dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, itu ada
pembubaran mafia migas Petrol. Nah, ini di masa presiden sebelumnya, Presiden SBY itu juga ada pembahasan untuk membebaskan itu atau membubarkan mafia migas Petrol itu. Namun nyatanya katanya mentok pada penguasa pada penguasa yang lebih besar. Nah, seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan lain di masa sebelum Presiden Jokowi ada ormas-ormas yang dibiarkan subur, akhirnya menjadi besar, dan Pak D. Jokowi pada masa akhir-akhir ini mampu melarang dan membubarkan ormas-ormas yang dianggap radikal, yang ingin mengubah ideologi negara, ingin ya katakanlah seperti preman seenaknya sendiri, mempersekusi, melakukan sweeping dan semaunya sendiri. Nah, itu di masa pemerintahan Jokowi itu mampu dilakukan pembubaran dan pelarangan. Dan masih banyak lagi pembangunan yang masif, jalan tol, bandara, bendungan, dan banyaklah pokoknya. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, nanti bisa dicari. Nah, itulah mengapa mungkin ada wacana seperti itu. Mungkin saya sih sebagai rakyat biasa hanya kadang tahu dari berita, dari orang-orang berwacana, orang-orang berkomentar, tokoh-tokoh yang menyampaikan. Jadi itulah mengapa Amin Rais menyampaikan wacana itu. Bagaimana kita menanggapinya? Nggak usah serius lah, nggak usah serius-serius. Kita anggap saja dunia ini panggung sandiwara. Jadi ada sandiwara itu ada berbagai macam peran, masing-masing orang memerankan karakternya sendiri-sendiri. Oke, rakyat jelata, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salam jelata.